PSMS bahwa direncanakan nanti mulai hari Senin pagi. Hari Senin pagi kami hormati dokter dari Pemprov dan dokter dari PSMS, yang kami hormati dan yang kami banggakan seluruh pemain PSMS yang hadir. Yang belum hadir mungkin yang berada di luar kota. Yang kami hormati dan yang kami banggakan dan yang kami cintai tentu rekan-rekan pers, media yang kami hormati. Bagaimanapun besarnya PSMS adalah berkat bapak-bapak sekalian. Hari ini perdana kita kumpulkan pemain PSMS, khususnya pemain Medan lokal, nanti mungkin ada tambahan, dan kami ada dua fase pertemuan hari ini. Fase pertama pertemuan dari pihak rumah sakit atau pihak dokter dan dari Pemprov akan menjelaskan bagaimana nanti proses untuk pengambilan atau untuk pengecekan daripada kesehatan. Untuk bagaimana kita mengantisipasi COVID-19 ini, bagaimana sistemnya nanti dari pihak dokter sebelum pembukaan nanti dari Pak Mulyadi. Yang kedua, setelah itu selesai, tentu ada beberapa hal hasil virtual meeting PSMS, manajer dengan sekretaris umum kemarin dengan ketua umum PSSI dengan jajarannya, apa hasilnya tentu pemain akan bertanya-tanya karena apa yang ada di media dan apa yang ada di luar mungkin tidak sama. Nah, ini perlu suatu pemahaman yang betul, pemahaman yang bagus, sehingga dari manajemen, dari pengurus PSMS adalah mementingkan bagaimana nasib pemain PSMS ke depan harus lebih baik. Artinya bagaimana nanti akan kami jelaskan pointers-pointersnya. Mungkin ini dari kami selaku sekretaris umum. Selanjutnya rapat akan dipimpin oleh penanggung jawab dan manajer PSMS kepada Pak Mulyadi. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada Pak King. Yang saya hormati Bapak, kita ada itu ya Bapak sekalian, ya, dokter dari Pemprov, dokter PSMS, para pelatih, ya, media ofisial, rekan-rekan wartawan, dan tentunya para pemain PSMS yang saya cintai. Hari ini kami manajemen ya memanggil dan mengumpulkan pemain. Pertama, rencana untuk memulai latihan PSMS ya, sehingga untuk latihan ini perlu persiapan karena saat ini kita sama-sama kita ketahui bahwa kondisinya dalam kondisi COVID-19. Tentunya ada tahapan-tahapan sebelum memulai latihan. Makanya para pemain khususnya yang dari Medan ini kami dahulukan. Kemudian pemain-pemain yang di luar Medan tentu nanti akan menyusul. Dalam arti kata kami sedang menyiapkan bagaimana administrasi. Sebagai contoh, pemain-pemain yang berdiam di Jawa ataupun nanti zonanya di Jakarta tentu tidak asal panggil, karena kita juga tidak mau berbenturan dengan yang namanya nanti protokol kesehatan. Sebagai contoh, kalau dari DKI dia kan daerah PSBB, bagaimana kalau ke Medan, zona merah sama zona merah, kira-kira seperti itu. Kemudian dari Jawa Timur, bahkan Jawa Timur katanya zona hitam. Nah, ini juga, jadi kita bukan mau nomor duakan pemain-pemain yang di luar daerah, bukan. Tetapi justru kita juga yang di luar daerah sedang menyiapkan administrasi dan tentunya tahapan-tahapan selanjutnya. Untuk langkah awal, kami memanggil yang ada di Medan, yang domisili di Medan. Nah, inilah tujuannya, dan di sini sudah hadir dokter dari Pemprov akan menjelaskan nanti apa-apa yang dibutuhkan ya
di dalam pengambilan sampel terutama bebas COVID ya. Kenapa seperti itu? Karena memang kita tidak mau juga di satu sisi nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena saat ini kita bagaimana latihan sudah mulai kita jalankan, di satu sisi tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, jadi inilah yang pertama. Yang kedua, nanti setelah penjelasan dari dokter, kita akan menyampaikan hasil rapat virtual meeting kita dengan pengurus PSSI serta arahan ketua umum PSSI kepada para pemain PSMS. Nah, selanjutnya ketiga, tentu nanti kita ada diskusi tanya jawab kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Nah, mungkin inilah rencana kita. Bagaimanapun seorang pemain sepak bola harus berlatih dan latihan, tentu dengan menjaga kondisi social distancing-nya. Nanti bagaimana nanti bisa ditanyakan dengan tim pelatih fisik, dengan pelatih Alim, Ardi Nusri dan Alim tentang program untuk jangka pendek ke depan, sehingga maunya Pak Edi nanti di minggu depan atau 2 minggu setelah ini dia ingin mengumpulkan kita semua di rumah beliau di Deli Tua sambil makan bersama, walaupun dijaga dengan posisi yang jaga jarak. Artinya hari Sabtu pagi dengan setelah latihan ringan atau bagaimana. Mungkin ini dari kami. Selanjutnya kami persilakan kepada dokter dari Pemprov untuk menjelaskan bagaimana nanti tentang program pemeriksaan kesehatan ini. Apakah kita mulai besok dan selanjutnya berangsur, atau kita start hari Senin pada waktu latihan, atau bagaimana? Anyway, kami serahkan kepada Pemprov sebagai yang diperintahkan dari pimpinan kami untuk memberikan keterangan. Kami persilakan. Terima kasih kepada manajemen SMS. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan saya Dr. David Pangaribuan dari petugas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya diundang dari manajemen SMS untuk menyampaikan perihal pemeriksaan kesehatan terkait pandemi COVID-19 untuk manajemen untuk SMS sendiri. Untuk pemeriksaan COVID-19 itu kita lihat, yang pertama kita lihat dulu dari gejala-gejala yang muncul. Penyakit ini sama seperti penyakit flu, disebabkan oleh virus novel coronavirus ya. Gejala-gejala yang timbul paling banyak itu adalah batuk, kemudian ada sesak napas, demam, susah menelan, mungkin selanjutnya ada gejala terganggu dengan sistem pencernaan dan hal-hal lainnya, misalnya sakit kepala, kemudian lemah. Kemudian untuk pemeriksaannya kita bisa ada 2 cara. Yang pertama dengan rapid. Baik, bapak-bapak sekalian, dari tadi sudah Dayu bersambut, artinya dari pihak dokter telah siap. Jadi minta penegasan kembali dari PSMS bahwa direncanakan nanti mulai hari Senin pagi. Hari Senin pagi dan seterusnya diatur waktunya dari jam 9 atau jam 10. Mungkin satu pemain nanti ada yang datang jam 11, bla 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 seterusnya. Oke, untuk berapa mungkin nyari berapa besok berapa dan seterusnya. Satu hari siap katanya, berarti sudah aman lagi. Jadi yang sorenya udah mungkin bisa latihan dan lain sebagainya. Jadi ruangan isolasi nanti kita pakai di atas ruangan pemain isolasi kalau dia. Mudah-mudahan kita berdoa jangan ada yang reaktif, mudah-mudahan semuanya nggak ada yang batuk, nggak ada yang ini, amin. Mungkin ini keterangan kami. Selanjutnya dari dokter PSMS bisa memberikan tambahan keterangan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Mulyadi sebagai penanggung jawab dan manajer dari Dinas.
Pak Julius Praja sebagai Asisten Komunikasi Medan, Dr. David dari Dinkes Provinsi Sumatera Utara, serta rekan-rekan pemain pelatih, media officer, dan media sekalian. Di awal kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ki, Pak Mul, serta Pak Dr. David. Jadi program rencana dari manajemen untuk memulai latihan ini tetap didahului dengan yang namanya screening test terlebih dahulu. Kemudian screening test tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. David itu ada beberapa gejala yang Langkah latihan tim PSMS karena kemarin hasil daripada rapat virtual klub Liga 2 dengan PSSI bahwa kompetisi akan dilanjutkan dengan sistem home turnamen pada bulan Oktober. Nah, untuk pemeriksaan tes COVID-19 itu ada direncanakan apa? Untuk pemeriksaan COVID-19 itu direncanakan hari Senin jam 9 di Kebun Bunga. Ya. Untuk pelatihannya sendiri kapan? Dan bisa sorenya kita akan latihan. langsung latihan gitu? Gimana dengan subsidi yang 200 juta? Subsidi ya dari semula itu PSSI menjanjikan 1.150 juta yang sudah diberikan ke klub Liga 2 itu adalah 250 juta sehingga ada sisa 900 juta. Tetapi kemarin pada saat rapat virtual itu PSSI akan memberikan subsidi 200 juta pada saat kompetisi. Jadi kita mempertanyakan ya, yang 900 juta itu seperti apa? Kok langsung 200 juta disampaikan pada saat kompetisi? Nah, inilah yang belum kami minta jawaban dari PSSI, salah satu yang ingin kami pertanyakan. Karena kalau hanya 200 juta berarti itu kan jauh kurang, sangat berkurang. Artinya masih dilema bagi PSMS sendiri. Bukan hanya PSMS, Liga 2 lagi. Ini kan ya jujur aja ini sangat berat. Karena saat seperti ini ya, pemasukan baik dari penonton, dari sponsor juga kan tidak ada. Jadi kalau subsidinya hanya 200 juta pada saat kompetisi, ya ini sangat berat. Jadi kami mau ya sisa yang dijanjikan itu 900 tetap diberi dan 200 juta itu diberikan pada saat kompetisi. Jadi justru kita terdapat tambahan 200 juta. Jadi bukan dihilangkan yang sisa 900 ini. Nah, tapi kemarin tidak ada seperti itu, hanya mengatakan akan disubsidi 200 juta pada saat kompetisi. Nah, itulah yang rapat virtual kemarin. Artinya Nina tuh Nina ini sepertinya ya. Ya, pasti klub merasa dirugikan kalau seperti ini. Jadi kan untuk yang pemain-pemain dari luar ini kapan rencananya untuk dipanggil lagi ke Medan itu? Nah, kami hari Senin nanti juga pasti akan membicarakan langkah-langkah bagaimana kita coba nanti memanggil pemain-pemain di luar dari Sumatera Utara. Karena ada beberapa langkah. Apakah nanti di sini kita lakukan bebas COVID-nya atau mereka kita kirimkan biaya untuk melakukan tes ya, sehingga mereka ke Medan nanti sudah membawa surat bebas COVID. Ini juga kita mesti koordinasi dengan masing-masing pemain sesuai dengan kondisi di daerahnya. Jadi kita tetap ini. Kalau untuk jadwal latihannya gimana rencana Pak? Seminggu 3 kali atau? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Akut sendiri? Akut juga seperti itu. Jadi seperti kita tahu Pekanbaru juga kan ini PSBB. Jakarta juga segitu itu PSBB. Jadi tidak boleh ada orang keluar masuk ya di kedua daerah ini. Tentu kita masih koordinasi bagaimana coach itu nanti ke Medan ya, kira-kira apa yang dipersiapkan. Satu, yang kedua kami juga nanti tentunya akan menyiapkan bagaimana catering ya, catering sesuai dengan standar kesehatan lah. Nah, itu juga jadi mungkin jarak ya 2 minggu setelah kita latihan ini mungkin
mudah-mudahan udah bisa kami selesaikan, udah bisa berdatangan lah pemain-pemain dari luar Medan. Pemain-pemain yang rencana main Liga itu gimana Pak? Boleh ikut gabung juga? Yang anak Medan itu? Atau khusus PSMS saja jadinya? Kami nanti akan inilah gitu, terkait itu kita ini, karena memang saya sih pribadi kalau untuk saat sekarang ini sepanjang mereka ada bebas COVID, ya menunjukkan bebas COVID, tentu kita akan menampung. Karena apa? Kita kan belum menerima surat dari PSSI, resminya kapan. Ya, tapi kalau sudah kita terima surat resmi, artinya ini tertutup lah bagi anak-anak yang di rumah PSMS. Nah, tapi kalau ini kan sekarang belum, kita belum terima. Artinya kalau untuk membantu kebugaran pemain, kenapa tidak? Kan harusnya begitu. Nah, cuman itu tadi yang punya bebas COVID inilah. Nah, ini kita yang kita ini. Oke, Pak.